Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke menentukan sifat bayangan dengan cara menghitung, kita harus tahu dulu nih persamaan yang kita gunakan, yaitu persamaan umum pada cermin itu hanya ada satu, di mana persamaannya itu 1/F, atau F ini adalah titik fokus, sama dengan 1/S. S ini adalah letak benda ditambah dengan 1/S aksen, ya bacanya adalah S aksen. S aksen itu adalah letak bayangan, dimana satuannya sentimeter ya. Nah, kalau di soalnya tidak diketahui titik fokusnya, maka kita harus cari dulu nih titik fokusnya berapa gitu. Bisa menggunakan kalau diketahui di soalnya jari-jari kelengkungan, bisa digunakan persamaan ini, dimana besar titik fokus itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungan, atau jari-jari kelengkungan ini berarti 2 kali dari titik fokus ya. Nah, selain persamaan umum tersebut, ada juga yang dinamakan perbesaran bayangan. Tadi kan kita tahu ya bahwa sifat bayangan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ada cara untuk menghitung perbesaran bayangannya, yaitu ada 2 cara. Di sini perbesaran bayangan M sama dengan S aksen. S aksen itu adalah letak bayangan dibagi dengan S, yaitu letak benda. Atau kalau diketahui di soalnya adalah tinggi bayangan, maka kita gunakan persamaan yang kedua ini, yaitu M sama dengan H aksen. H aksen ini adalah tinggi bayangan dibagi dengan H. H ini adalah tinggi benda gitu ya. Jadi tinggal lihat aja. Di soalnya diketahuinya letak benda atau posisi benda, atau yang diketahuinya tinggi bayangan atau tinggi benda. Jadi kalau yang diketahuinya tinggi, gunakan yang ini. Kalau yang diketahuinya letak atau posisi, gunakan yang ini gitu ya. Nah, kalau untuk cermin lengkung kan ada 2, yaitu cermin lengkung itu dibagi jadi 2, cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung, nilai F-nya fokusnya pasti positif, nilai S-nya letak bendanya pasti positif, dan S aksen juga positif ya. Itu untuk cermin cekung. Nah, catatan, kalau untuk cermin cembung, nilai fokus, jari-jari kelengkungan, dan S aksen itu adalah letak bayangannya itu harus negatif. Jadi kalau kalian menemukan soal dan soalnya tentang cermin cembung, maka nilai F-nya, R-nya, atau S aksennya harus negatif ya. Jadi harus dibaca soalnya itu cermin cekung atau cermin cembung. Kalau cekung semuanya positif, kalau cembung F, R, dan S aksennya harus negatif.